Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Masykuruddin Hafiz, memprediksi akan ada 4 pasangan calon yang berlaga di Pilkada Jakarta tahun depan. Ini berdasarkan 3 pola koalisi seperti yang disebutkan berikut ini. Yang pertama adalah koalisi berdasarkan karakter nasionalis dan religius. Itu ada Nasdem, Golkar, Hanura, kemudian PDIP sendiri, kemudian Gerindra dengan Demokrat, kemudian ada PKB, P3, PAN, PKS itu sendiri. Kemudian berdasarkan kedekatan dengan pemilih, ada Gerindra dengan PKS, ada 26 kursi cukup untuk mengusung calon, ada PKB, PAN, P3, Demokrat, kemudian Nasdem bersama Golkar dan Hanura, kemudian PDI Perjuangan sendiri. Ada pola koalisi pilkada berikutnya yang disebut adalah mengenai kehendak mencalonkan gubernur atau wakil gubernur. Yang pertama, PDI Perjuangan masih sendiri, 28 kursi dan cukup memang untuk mengusung pasangan. Kemudian ada Gerindra, P3, PAN, kemudian ada Demokrat, PKS dengan PKB, ada Nasdem, Golkar, Hanura. Ini benar-benar masih di atas kertas. Pak Taufik, kalau melihat ini sebenarnya PKS sama Gerindra sudah cukup ya Pak angkanya Pak? Iya kan tadi saya bilang. Kalau koalisi 6 di antara 6 tuh nggak ketemu orang, pasti ketemu. Oh pasti ketemu. Oh bertemu mungkin, bertemu paham belum tentu begitu pasti kan? Pasti ketemu lah kan. Ininya satu loh, kesepakatan besarnya satu, bahwa mesti ada gubernur baru. Itu kesepakatan besarnya, sehingga dari kesepakatan besar itu saya yakin keturunan ke bawahnya akan lebih ringan mendiskusikannya. Gitu. Oke, artinya Sandiaga Uno akan diusung menjadi orang pertama. Ya. Oke, Sandiaga Uno akan diusung menjadi orang pertama, tinggal memilih orang kedua antara Pak Mardhani dan Pak Saifullah, Ibu Silvi. Yang pertama dong mau komentari bahwa Pilkada DKI ini kan sebetulnya cerminan seberapa dewasa demokrasi di tanah air. Jadi kalau ada 2, 3, 4 pasang, lebih baik karena publik bisa melihat mana sebetulnya yang paling perform, yang paling mampu dianggap untuk memikul beban mengangkat DKI menjadi kota yang bertaraf internasional, ya. Sehingga kedua, sebagaimana yang Pak Taufik tadi katakan, koalisi 6-7 partai ini terus bekerja, dan saya sepakat dengan Pak Taufik kalau kita lagi ingin, kalaupun menggunakan terminologi kerjasama, Pak Herrera, kerjasama atau koalisi ini harus yakin bisa ketemu gitu loh. Makanya PKS mengajukan Mardhani, tapi kita tetap akan komunikasi dengan semuanya gitu. Nah, pada saat yang sama, tapi memang publik ingin semua proses tidak transaksional. Semua proses itu transparan, sehingga publik mendapat pelajaran yang baik gitu. Tapi ketika proses itu gelap, ya, makanya kalau di PKS sebetulnya ingin sesegera mungkin deklarasi, tetapi proses dengan partai lain kan perlu. Gitu. Pendaftaran juga cuma minggu depan kok Pak Mardhani, nggak jauh-jauh. Tapi apakah buat PDI Perjuangan itu, kalau tadi semua seperti tersandera PDI Perjuangan, apakah PDI Perjuangan juga cukup leluasa? Yang paling leluasa sekarang ini justru PDI Perjuangan. Mau mengajukan sendiri dengan kadernya sendiri juga tidak ada halangan. Tapi mau ikut petahana ditambah dengan wakilnya Jarod dari PDI Perjuangan tidak ada soal, dan itu justru sangat menentukan. Bagi saya kali ini PDI Perjuangan adalah sebuah posisi yang sangat menjadi pemegang kunci. Banyak orang mengeritik kelambanan mengambil keputusannya, termasuk mengeritik Ibu Mega karena lambat, terutama anak-anak muda kalau kita lihat di sosmed. Tetapi belakangan kita akan tahu hasil dari kehati-hatian itu, orang juga akan lihat, oh ya ada benarnya. Kita bisa lihat Jokowi ketika periode pertama, lalu kemudian ketika Pilpres. Coba bisa dibayangkan itu tidak dalam kondisi saya punya kekuatan lalu kemudian saya secepat ini mengambil keputusan. Ada kritik tapi juga ada blessing menurut saya tentang ini. Yang ditunggu sebetulnya sekarang ini adalah kalau lihat survei Mas Dhani, ini kan Ahok masih yang paling unggul walaupun agak turun. Lalu kemudian Risma itu kuda hitam, bisa 30% elektabilitasnya.
yang ditunggu sebetulnya adakah lawan yang lebih baik dari Ahok. Di samping orang maki-maki lewat kritik, lewat sosmed dan seterusnya, yang ditunggu itu adalah oke, kalau you tidak setuju, mana yang apakah calon seperti Mas Dhani atau punya Sandi misalnya adalah yang terbaik untuk lawan Ahok. Itu yang ditunggu, karena itu kemudian publik punya pilihan. Pilihan yang menurut cita rasa orang di sini adalah setidak-tidaknya ya Ahok itu banyak kritik, tetapi kira-kira model kerjanya mungkin ada sebagian begitu. Bagi saya adalah orang mau oke deh kerjanya seperti Ahok tapi mulutnya mungkin tidak. Kalau ada calon seperti mungkin akan bagus. Kerjanya seperti Ahok. Itu calonnya Pak Taufik soalnya. Ada beberapa orang juga mengatakan gini, PDIP ini sabar, hati-hati atau sedang bermain-main. Wah, tanya. Mari kita hati-hati jawabnya, kalau Pak Andreas nggak mungkin. Ya, yang pasti PDI Perjuangan sangat serius. Memikirkan dan mempertimbangkan. Tapi dari semua itu, kalau kita ya mendapat kritik itu biasalah kita. Tapi kan ya di partai ini di tempatnya Pak Taufik, di Pak Mardhani juga ya sudah sering melakukan. Bahwa yang namanya pilkada ini kan sudah sering kita lakukan. Dan pengalaman kita sudah sangat cukup dengan pilkada ini, termasuk dengan DKI ini. Dan satu kata yang harus kita, bahwa akhirnya politik itu momentum itu penting. Gitu. Momentum itu penting gitu. Nah, yang lebih dulu tidak selalu lebih baik gitu. Tapi yang terlambat juga tidak berarti buruk. Nah, enggak Pak, kalau terlambat daftar nggak bisa Pak. Bukan, terlambat dalam arti lebih lambat. Yang kemudian lambat. Karena itulah tadi, makanya saya bilang momentum itu penting gitu. Ibaratnya juga apa ya? Ini kan ibaratnya saya selalu pakai analogi main catur gitu. Dia kasih keluar kartunya apa, saya kasih keluar kartu apa gitu. Sehingga pada akhirnya itu yang akan menentukan. Apalagi kalau misalnya head to head. Ini kita belum tahu ini kasusnya seperti apa. Kalau kita lihat ini prediksinya akan head to head, kita itu akan harus sangat dihitung gitu. Iya, Pak Taufik, PDIP memang bermain catur mungkin dengan baik gitu ya Pak ya. Pak Taufik main caturnya, strateginya gimana? Ya, dari awal sebenarnya kita udah bicara dengan PDIP. PDIP Perjuangan kita bilang ayolah, kalau mau bikin head to head ya sama-sama dengan kita. Gitu. Kan sederhana aja tuh, sama-sama. Saya kira yang 7 sepakat itu kalau ternyata yang bikin head to head bukan sama-sama Pak, nggak sama dengan Pak Taufik. Karena itu pernah terjadi tahun 2007 ya, 2007. Itu kan yang membuat head to head kan PDI Perjuangan waktu itu. Jadi head to head itu bisa bersama-sama atau head to head PDI head to head dengan Gerindra. Dan koalisinya dengan Pak Mardhani. Nyambung Pak Mardhani 2007 kemarin itu PKS sendirian. Oh iya betul. Kadang Dhani, Pak Mardhani dan teman-teman belah sana. Tapi buat saya itu malah bagus. Bagus dan saya kayak pesta, kita saling tidak ada minta maaf, saling sarah, saling. Nah, menurut saya itu kedewasaan itu penting sekali. Nah, apakah bisa head to head? Tentu head to head kah 2, 3, 4 pasangan. Proses itu silakan berjalan. Karena yang terpenting kami di PKS menyadari bukan bagaimana partai itu mendapatkan benefit, tetapi publik yang mendapatkan benefit ya. Karena sayyidu qaumin khodimu, pemimpin satu kaum itu pelayan bagi kaum. Siapapun yang terpilih pastikan dia melayani. Tapi kalau last minute gitu loh, nanti publik tidak dapat punya peluang untuk memberikan tanggapan. Padahal publik juga punya hak karena nanti akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin ini. Nanti memang untuk mencari bakat, mencari calon pemimpin dilakukan sebelum pendaftaran, bukan begitu Pak? Dan batas akhirnya memang 23. Ya, awam mengharapkan seperti itu. Tetapi ya kembali kepada Bapak partai politik juga punya caranya sendiri masing-masing kan? Tentu juga dengan taktiknya sendiri, dengan strateginya sendiri. Selalu menjadi pertanyaan saja untuk saya. Misalnya Pak Taufik tadi, pokoknya koalisi ini wajah baru gubernur, kan ini kan untuk saya itu lebih menarik. Wajah baru, tapi wajah baru itu siapa kan gitu kan? Sekarang berbagai survei memperlihatkan apakah misalnya Sandiaga Uno, ya tentu sudah kita lihat surveinya. Lalu kemudian siapa lagi, ada survei-survei yang memperlihatkan itu. Sebetulnya publik sesederhana itu berpikir, kalau ada wajah baru lebih baik nggak? Oke. Kira-kira begitu. Kalau kami pasti mengatakan lebih baik yang kita sorong. Kalau soal survei kan kita punya pengalaman berdua. Baik. Perjuangan dulu betapa hebatnya itu
Pertahanan waktu itu. Iya, mari kita lihat sesudah jeda ya. Kita juga punya data survei dan kita bisa bahas selanjutnya. Kami akan kembali untuk Anda.